Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kila Bakery. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin membuat donat mini ya teman-teman. Ini sangat super ekonomis, namun rasa tetap benar-benar enak, mantap teman-teman. Ini sangat cocok sekali buat ide jualan juga ya teman-teman ya. Kali aja teman-teman ingin berjualan atau mengkonsumsi buat diri sendiri juga. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahannya teman-teman. Di sini saya menggunakan tepung protein tinggi ya teman-teman. Tepung protein tinggi saya gunakan sebanyak 300 gram. Dan untuk tepung protein sedang di sini saya menggunakan 200 gram. Jadi totalnya yaitu teman-teman 500 gram untuk tepungnya ya. Digabung antara tepung protein tinggi sama protein sedang. Setelah itu di sini saya menambahkan gula ya teman-teman. Di sini saya menambahkan gula 90 gram. Kalau takaran gula ini disesuaikan saja ya teman-teman, sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa dikurangi atau ditambahkan. Tetapi kalau ditambahkan teman-teman jangan terlalu banyak untuk menambahkan gula, karena nanti ketika digoreng donat teman-teman itu akan cepat gosong. Jadi diusahakan itu disesuaikan, jangan terlalu berlebihan ya teman-teman. Setelah itu saya menggunakan susu bubuk 1 saset teman-teman ya. Untuk mereknya bebas saja, teman-teman bisa menggunakan merek apa saja. Fungsinya agar apa teman-teman? Agar donat itu lebih terasa lezat ya teman-teman, lebih gurih gitu. Karena di sini kan kita tidak memakai telur, jadi saya memakai susu bubuk untuk rasa gurihnya juga. Dan setelah itu teman-teman di sini saya menambahkan ragi instan. Ingat ya teman-teman, ragi instan. Di sini saya menambahkan ragi instan sebanyak 8 gram. Untuk ragi instannya dipastikan teman-teman harus aktif ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya sisa ragi itu bisa dicek terlebih dahulu dengan menggunakan air. Selama dicampurkan dengan ragi instan, diamkan selama kurang lebih 10 menit untuk menetesnya. Ketika ada buih berarti itu masih aktif teman-teman. Ketika tidak ada buih berarti ragi teman-teman itu sudah tidak aktif. Oke, dan untuk yang selanjutnya di sini saya menambahkan margarin. Margarin ini saya takar sebanyak 60 gram. Dan juga di sini saya menambahkan di dalamnya teman-teman, ini ada garam. Sini saya menambahkan garam sebanyak 5 gram. Setelah itu di sini juga saya menambahkan SP, yaitu sebanyak 5 gram. Setelah itu teman-teman siapkan air dingin ya. Ini sebanyak 280 gram. Kalau masalah takaran air teman-teman itu bisa disesuaikan saja dengan konsistensinya, karena setiap tepung itu berbeda-beda untuk penyerapannya teman-teman, jadi tidak sama. Jadi teman-teman harus menyesuaikan, jangan terlalu berpatokan kepada resep, nanti bisa jadi kelembekan atau kekurangan cair. Jadi disesuaikan saja. Oke. Dan langkah yang pertama-tama yaitu kita campur dulu bahan keringnya, diaduk rata sampai semua tercampur dengan secara merata ya. Di sini saya menggunakan hand mixer ya teman-teman ya. Oke, dan teman-teman jangan skip untuk videonya, karena di sini saya akan menjelaskan secara detail untuk pembuatan ini agar tidak gagal untuk teman-teman ketika nanti merikuk atau membuat donat daripada resep ini ya teman-teman. Oke, setelah tercampur rata, sekarang kita masukkan airnya secara perlahan-lahan, jangan langsung dimasukin semua. Nanti kita ketahui konsistensinya apakah sudah pas atau belum. Kalau teman-teman langsung dimasukin secara keseluruhan atau semua langsung dimasukin, nanti kalau kelebihan cairan bisa menjadi lembek dan benyek ya teman-teman tentunya. Jadi susah nanti. Oke, setelah itu saya akan melanjutkan dengan tangan ya, agar lebih mudah. Ini tangan saya sudah dicuci bersih ya teman-teman semuanya. Fungsinya apa? Ini untuk meringankan kinerja mixer, karena di sini kita ngadon sebanyak 500 gram. Kalau kita langsung menggunakan hand mixer nanti mixernya cepat panas. Jadi ini untuk mengurangi kinerja mixer agar si mixer tidak terlalu bekerja ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menguleni setengah kali dengan menggunakan tangan. Semuanya sudah tercampur. Sekarang kita masukkan margarin, SP, dan juga garam. Oke teman-teman, setelah ini sudah tercampur antara margarin, sekarang saya akan melanjutkan
dengan menggunakan hand mixer sampai kalis. Oke teman-teman, jadi di sini saya sekarang akan melanjutkan dengan menggunakan hand mixer. Dan di sini saya akan mempercepat videonya ya teman-teman, supaya teman-teman itu tidak bosan dan tidak jenuh. Kalau teman-teman ingin mengetahui cara mixer adonan donat dengan menggunakan hand mixer, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, untuk cara-cara menguleninya dengan hand mixer. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah pas ya. Ini sudah benar-benar halus dan ini tuh sudah kelihatan ya, sudah window open. Sekarang kita ke proses selanjutnya, yaitu teman-teman kita istirahatkan dulu ya. Oke teman-teman, kita sekarang istirahatkan selama 5 menit dan ditutup dengan plastik ya, agar adonan ini tidak kering. Setelah kita istirahatkan selama kurang lebih 5 menit, nah sekarang waktunya kita untuk timbang teman-teman. Untuk ukurannya di sini saya akan menimbang seberat 15 gram, dan itu kalau 500 gram itu kurang lebih dapat 60-an donat mini ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk ukuran ini teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan rounding ya. Nah caranya seperti ini untuk roundingnya. Nah seperti ini ya teman-teman ya, sampai permukaannya halus dan juga mulus ya teman-teman. Setelah itu teman-teman letakkan di tempat yang sudah ditaburi dengan tepung terigu agar tidak lengket. Lakukan ini teman-teman sampai selesai, dan di sini saya akan skip videonya supaya lebih cepat ya prosesnya. Untuk proses rounding teman-teman jika ingin melihat secara detail bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Oke. Setelah kita rounding dan dirapikan, sekarang kita tinggal resting lagi selama kurang lebih 20 menit sampai sedikit agak mengembang, dan ditutup sama plastik supaya adonan tidak. Setelah kita resting selama kurang lebih 20 menit, sekarang kita tinggal memipihkannya teman-teman, supaya si donat tidak terlalu bulat ya teman-teman. Jadi kalau ketika dibalik itu lebih mudah. Dan untuk cara memipihkannya teman-teman, di sini baluri dengan sedikit tepung terigu agar tidak lengket ya teman-teman ya. Setelah dibaluri, untuk memipihkannya jangan terlalu ditekan supaya si donat itu tidak kopong ya teman-teman. Jadi tekan aja sedikit asal gelembung udara yang terperangkap itu keluar. Nah seperti ini ya, lakukan ini sampai selesai teman-teman. Seperti ini. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk negasinya seperti ini ya teman-teman semuanya. Ini cukup ditekan dengan perlahan, jangan terlalu kencang, ingat supaya tidak kopong, dan juga agar fungsinya itu menghilangkan gelembung udara yang terperangkap, agar ketika digoreng juga tidak terjadi gelembung-gelembung ya teman-teman. Jadi ini fungsi untuk memipihkan juga sebenarnya. Setelah itu kita final propping selama kurang lebih di sini 40 menit ya teman-teman. Untuk masalah propping ini jangan berpatokan pada resep ini teman-teman, sesuaikan saja dengan tempat teman-teman masing-masing, karena di setiap tempat itu berbeda-beda untuk proses final propping ini. Jadi ketahui ciri-ciri propping, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya untuk melihat secara lebih detailnya. Oke, kita tutup dengan plastik agar permukaan donat tidak lembab, tidak kering, maaf teman-teman, tidak kering, agar si donat tetap enak. Oke teman-teman, sekarang ini posisinya proppingnya udah 80% ya teman-teman, hampir 85%. Sekarang kita buka tutup plastiknya untuk diangin-anginkan, dan kita segera untuk memanaskan minyak ya teman-teman ya. Ini sekitaran memanaskan minyak ini sekitaran kurang lebih 15 menitan untuk proses penggorengannya. Oke teman-teman, sekarang kita tinggal proses penggorengan, dan di sini saya pakai suhu 180 derajat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak ada
pengukur suhu, teman-teman bisa menggunakan sumpit di sini ya. Caranya seperti ini, ketika sumpit dicelupkan terdapat gelembung-gelembung, berarti ini sudah mencapai suhu yang pas ya teman-teman, di sekeliling sumpit ini. Dan untuk proses penggorengan ini cukup 1 kali dibalik agar si donat tidak menyerap terlalu banyak minyak. Lakukan sampai selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita tiriskan sambil menunggu di dingin, dan untuk setelah itu kita topping.